Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mata kuliah dasar akuntansi di pertemuan yang kedua. Oke, yang akan kita bahas adalah akuntansi perusahaan jasa, yaitu transaksi, perkiraan, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Oke, ini adalah transaksi, satu perubahan yang menyangkut 3 unsur pokok persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang dan modal. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Oke, buktinya ini bukti transaksi, ada bukti pengeluaran kas, misalnya struk, cek, kwitansi. Bukti penerimaan misalnya di sini adalah kwitansi, ini adalah bukti penerimaan uang, bukti jurnal, misalnya jurnal voucher, dan bukti transaksi lain secara kredit, misalnya faktur. Ini contoh dari faktur penjualan PD Harapan, karena di sini kop suratnya adalah PD Harapan, Jalan Mendut, Tangerang ya. Berarti yang mengeluarkan adalah PD Harapan kepada toko Aisyah. Bagi PD Harapan, faktur penjualan ini merupakan faktur intern. Bagi si Aisyah, berarti ini merupakan faktur ekstern. Jadi merupakan faktur pembelian bagi Aisyah. Bagi PD Harapan itu adalah faktur penjualan. Ini contoh dari cek ya. Anda sudah paham ya cek itu ya. Bank Danamon, ini berarti di sini banknya adalah Bank Danamon. Atas penyerahan cek ini dibayar kepada siapa? Ya. Oke, next. Ini adalah contoh dari kwitansi. Setelah diterima dari siapa, uangnya berapa, untuk keperluannya apa. Nah, ini adalah voucher jurnal ya, bukti bank keluar. Rekeningnya Bank BCA misalnya dibayar pada Juli, nomor gironya sekian. Ini ada tanggalnya ya, selalu ya. Nah, di sini adalah jumlahnya ada di sini. Diterima oleh siapa gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke siklus akuntansi. Dimulai dari adanya bukti transaksi dicatat di dalam jurnal, namanya proses pencatatan, diringkas ke dalam buku besar ya. Kemudian di dalam buku besar sendiri memiliki anak namanya buku besar pembantu, tapi jumlah total yang ada di buku besar pembantu ini harus sama dengan yang ada di buku besar. Kemudian dari saldo yang ada di buku besar kita ringkas, namanya proses peringkasan ke dalam neraca saldo. Jadilah neraca saldo di sini. Setelah selesai neraca saldo, maka akan disesuaikan, ada jurnal penyesuaian kita buat untuk menyesuaikan saldo yang ada di buku besar ke dalam saldo yang sebenarnya. Kemudian setelah ada proses penyesuaian, kita buat neraca lajur. Nah, dari neraca lajur ini kita dapat buat laporan rugi laba dulu, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, di sini ada yang opsional, yaitu yang namanya laporan arus kas. Setelah itu baru dibuat jurnal penutup ya. Setelah ada jurnal penutup, dibuat neraca saldo setelah penutup, baru ada jurnal pembalik dan neraca saldo awal periode berikutnya. Sekian dulu pembahasan kita, silakan simak bervideo berikutnya untuk mata kuliah yang sama. Sekian dulu pembahasan kita, silakan simak bervideo berikutnya untuk mata kuliah yang sama.